Halo Mbak, selamat malam. Halo, Iya. libur nggak hari ini? Iya. Hari ini ada ketemu majikan nggak? Nggak ada ya, Mbak. Nggak ada? Nggak ada. Tapi kemarin tuh ada nomor agent yang telepon saya. Cowok apa dari jenengan no, Mbak? Iya. Emang nggak? Gambarnya itu anak kecil gitu. Profilnya. Emang nggak ngajak ketemu sama sampean? Enggak ini, tapi dia ngomong ada majikan yang mau interview gitu, maksudnya jaga baby, tapi belum menghubungi saya lagi. Oh gitu, ya. Tapi sampean sendiri masih punya keinginan nggak untuk kerja di Hong Kong? Ada deh. Adanya kok. Masih pengen. Tapi kok kemarin aku nanya ada yang agent ngomong katanya kamu itu bisa ganti agent 2 bulan lagi, emang ngaruh toh Mbak kayak gitu? Yang ngomong gitu siapa? Ada agent, salah satu agent gitu ngomong, nanya agent yang dulu aku masukin itu Mbak. Yang pertama kali itu yang ngomong kamu bisa pindah agent 2 bulan lagi gitu. Mosok, ya aku nggak ngerti ya, namanya juga approve itu kan tergantung. Kalau agennya sampean PT-nya Indonesia nggak ngunci, udah ngebuka, ya otomatis sampean sudah bisa proses untuk ganti majikan, tinggal perjuangannya imigrasi visa turun atau tidak kayak gitu. Makanya kalau masih belum selesai 2 tahun sih sebenarnya memang agak rawan ya untuk saat-saat ini. Sebenarnya aku ada 2 majikan ini yang kemarin itu nanyain sampean, cuma saya nggak tahu sampean masih istilahnya masih ingin mencoba nggak untuk ganti majikan baru kayak gitu kan. Yang satunya yang kemarin itu dari Suce itu kan jaga bayi juga, terus yang dari Koko itu juga sama, jaga bayi juga kayak gitu. Dua teman itu sebenarnya butuh dan nanyain ini sudah dapat majikan apa belum, atau masih cari job apa enggak kayak gitu kan. Itu cuma aku ya jawabnya sih coba tak tanyain dulu, itu sebenarnya tanyanya dari hari Jumat kemarin. Cuma kok saya merasanya kayak sampean itu sekarang kayak setengah harapan di Hongkong itu. Ke Makawa, kepengen ke Makawa. Enggak Kak, soalnya gini Mbak Uli, aku semenjak diomongin Upin kemarin, kamu loh baru 8 bulan di Hongkong, kamu bisa pindahnya lagi 2 kan aku kemarin nyapang tau Mbak. Nyapang terus ada yang dapat majikan jaga bobo itu sebenarnya aku cuma interview aja sih, maksudnya belum fix tanda tangan. Nah, dia ngomong, loh Mbak, kamu kan aku dimintain paspornya atau dilihat toh. Gini, kamu kayaknya bisa pindah itu 2 bulan lagi deh Mbak, bisa pindah PT, no. Sekarang belum bisa gitu. So, aku langsung contoh Mbak, Mbak, apa ya serumit ini mau melanjutkan lagi di Hongkong. Terus ya wes, nek misalnya nggak bisa ya saya nggak usah diproses, tak nyari job lagi, soalnya saya itu emang dependnya tuh sama bayi, bukan sama loyan kawan, ngomong gitu tuh. Gitu, oke. Coba nanti tak follow up lagi temanku itu, ya namanya kita nggak tahu, nanti coba baru masuk ke KJRI baru tahu sampai itu bisa di-approve atau tidak kayak gitu kan, bisa ganti agent atau tidak kalau dapat majikan baru. Tinggal harapan dan doanya sih mudah-mudahan imigrasi masih bisa memberikan visanya ke sampean kalau seandainya dapat majikan lagi di Hong Kong kayak gitu. Tapi emang ini sekarang udah disahkan itu apa itu yang sekarang lagi rame itu kayak KJRI, kayak sama sama pemerintah Hong Kong, emang udah disahkan apa emang kita nggak dapat uang tiket apa itu kalau interminate? Itu masih belum disahkan Mbak, masih diskusi dan rumor. Dan isi dari diskusi itu kan hanya KJRI yang tahu, dan itu masih belum ditulis, tidak dipublikasikan secara transparan kayak gitu kan. Makanya kan hanya isu-isu seperti itu ya nggak apa-apa, goreng sana goreng sini, tapi intinya ya harapannya sih sebenarnya ya kalau bisa ya finish kontrak kayak gitu kan. Ya memang sekarang ini kan banyak yang lagi
gonta-ganti majikan atau baru kerja berapa bulan putus kontrak kayak gitu kan, dan itu sekarang kan menjadi pertimbangan imigrasi kayak gitu. Tapi kan di sisi lain kan sebenarnya kan memang benar-benar harus melihat sisi dari kondisi majikan yang benar-benar kurang layak untuk memperkerjakan pembantu kayak gitu kan. Itu kalau dari saya pribadi sih sebenarnya bagaimana caranya supaya majikan Hongkong itu, yang namanya kita sebagai orang Indonesia kan niatnya bekerja toh Mbak. Ini kalau dari saya pribadi sendiri loh ya. Niatnya orang Indonesia kan niatnya kerja, cari duit, dapat majikan ibaratnya yang kerjanya kan walaupun benar kerja itu susah soro kayak gitu kan, paling tidak kan tidak terlalu prihatin kayak gitu kan, dapat majikan yang nggak terlalu menekan banget, menyadari kekurangan dan kelebihan kita kan, otomatis kalau kita kerja nyaman walaupun mungkin ya kita kan tahu kondisi rumah Hongkong, kadang kita ada yang tidur di ruang tamu kayak gitu kan, dan kita memahami semua itu, menurut saya sih tidak akan jadi persoalan tentang masalah tempat tidur atau apa. Yang penting kan majikan nyaman, majikan nggak terlalu banyak tuntutan, tekanan kayak gitu kan, kita bisa kerja nyaman aja. Yang penting kan kita pasti nerimo toh Mbak, dalam situasi dan kondisi apapun kayak gitu. Sebenarnya yang harus kalau dari saya pribadi sih pengennya biar caranya majikan Hongkong itu menyadari setiap karakter pembantunya itu ada kekurangan dan kelebihan, kasih waktu lah, sama-sama saling bisa adaptasi lah, bagaimana untuk penyesuaian kayak gitu supaya tidak gonta-ganti pembantu atau pembantu sendiri bisa kerasan nggak gonta-ganti majikan kayak gitu. Tapi berarti masih berlaku ini ya Mbak Yulia, 14 hari sisa kita habis, maksudnya kan kalau kita notice kayak gini nih itu masih 14 hari ya. Menurut saya masih berlaku Mbak, karena kan masih belum dari labor sendiri kan belum menulis kebijakan baru. Jadi peraturan itu kan belum dikeluarkan sama pihak labor. Sedangkan yang mengeluarkan aturan itu kan labor kayak gitu. Selama labor masih belum mengumumkan perubahan atau peraturan atau penambahan atau pengurangan, ya kita tetap aja ikuti aturan lama kayak gitu. Marahnya nih Mbak, di sini tuh kayak sekarang tuh berita belum pasti udah disebar luasnya kan, kadang bikin huru hara atau yang katanya 7 hari lah. Betul. Nggak dapat tiket lah. Terus katanya nggak dapat tiket dari majikan. Terus aku kan kemarin ada yang ngobrol ya, diskusi sama anak-anak yang bermasalah sama majikan itu juga. Mereka tuh malah gini loh Mbak, malah ngomong gini, ini peraturan kayak gini-gini ya wis lah aku tak bertantang, aku ngomong lah nek mentalin jenengan wis gak sanggup ya disalahin wae Mbak, daripada nanti efek itu kan udah nyerang ke mental kan majikan mereka gini, sampai rambutnya tuh loh Mbak, sampai rontok semua, sampai dia tuh tidur tuh di tempat dapur kayak gitu loh Mbak Yuli, kan dia nggak dapat tempat tidur tuh, tidurnya dia itu di dapur, kayak tidurnya malam jam 1 bangun jam 5 jam 6. Mbak Joko Mbak aku ngomong mending kamu nge-break gue kalau memang nggak kuat, mau rambutnya sampai rontok, kasian banget Mbak ngeliat fisiknya. Cuman dia terus ngomong sekarang kita cuma dikasih waktu 7 hari tinggal di Hongkong, terus kita nggak dapat uang tiket ini. Aku terus ngomong itu kayaknya belum ini dia belum resmi, coba nanti kamu telepon Mbak Yulia atau nggak Mas Sandro, aku bilang kayaknya belum ada informasi resmi kalau memang itu berlaku. Kan malah bikin anak-anak bingung toh Mbak. Iya, galau kalut yang lagi banyak tekanan mental dari majikan itu kan membuat mereka menjadi tidak tenang, tidak nyaman kayak gitu. Tapi kok nggak didengar ya cerita-cerita pembantu? Ya karena nggak ada yang bersuara Mbak. Makanya harus ada bukti. Mereka bersuara itu harus ada bukti. Makanya kan kalau ganti majikan atau apa kan harus ada bukti rekaman, harus ada bukti kayak tulisan, gambar kayak gitu kan. Itu. Hongkong tidak nerima perasaan Mbak. Iya. Jangan menghitung sesuatu pakai perasaan kalau di Hongkong. Kalau pakai perasaan remuk. Iya, jadi nggak pakai perasaan. Kalau mangannya kurang ya ngomong aku kurang mangan. Gak apa-apa, dia mau pecat. Yang penting kita udah ngomong. Aku tidurnya nggak layak di sini. Kasih tempat tidur yang layak gimana? Karena gini, teman-teman itu kan datang ke sini cari uang. Kalau nggak jadi dapat uang, ketakutannya besar karena sudah mengusahakan di Indonesia sudah sekian lama nunggu. Ternyata datang ke sini tidak sesuai harapannya mereka. Jadi di situ terus mencoba untuk kuat.
ya kan? Nah, kekuatan individu per individu itu kan tidak sama. Gitu loh. Kayak tadi yang sampean ngomong, tidurnya di dapur lah, terus apa makannya nggak layak lah, apa lah. Aku kan juga pernah sama, Mbak. Aku walaupun kayak gini aku ngerasain 4 bulan tidurnya ya di dapur. Disuruh tidur di ruang tamu dengan suhu 7 derajat sampai 6 derajat di sofa. Nggak pakai selimut. Itu rumahnya bukan kecil, rumahnya gede. Gitu loh. Jadi sekali lagi ngonten no. Ngomong itu tadi ya majikane, itu tadi agentnya yang nyari sampean telepon laki-laki. Ya kemarin hubungin aku no, dari Mbak Yuli, katanya nyari majikan ini jaga bobo, jaga baby. Aku bilang oh iya, nah nanti ada waktu telepon lah. Nah ini hari ini tadi tak tungguin belum telepon nih, mungkin apa aku suruh telepon kopi ya, coba nanti tak hubungi. Sampean yang suruh telepon. Aku lupa nggak ngomong sama sampean. Kemarin sih tak cari-cari di nomorku yang satunya nggak ada, di mana ternyata di HP ini. Nah, berarti miscommunication, soalnya dia ngomong gini, coba ya udah ntar aku tangkapnya dia yang mau nelpon, makanya tak tungguin seharian kok belum ada telepon. No, mungkin aku suruh telepon, coba tak hubungin nanti habis ini Mbak Yuli. Iya, sampean masih di luar apa sudah di rumah majikan? Aku masuk rumah majikan, udah di rumah. Tapi bisa ngobrol telepon. Bisa nggak masalah. Mereka lagi keluar makan. No. Oh, lagi di luar makan. Coba sekarang sampean telepon konferen kan bisa. Coba tak telepon deh. Aku telepon, aku kontennya telepon Mbak. Kenapa? Sampean nggak apa-apa. Yang telepon aku. Kan yang lagi sampean menjemput bola. Saya coba tak telepon. Piye Mbak lah nganu Mbak nambah Mbak. Nggak nambah? Oh tambah. Sebentar. Soalnya kemarin dia koko titi gitu ya namanya ya. Ada. Dia tuh Mbak Yuli nambah di atas guys ya. Jangan angkat lu Mbak Yuli. Nggak angkat? Jangan angkat tuh. Untuk telepon belum angkat. Hai. Why? Hai di mana?呢個係入邊有個 Yuli 姐姐喎。點啊？阿 Ram 啊？係，我係。係啊，點啊？嗰個姑住點樣？係咪照顧個 BB 啊？係啊，照顧 BB 啊，9月出世啊。9月？9月 September。OK，食緊啦。係啊，你啱唔啱？一個 BB 嘅。嚇？一個 BB。一個啱啱出世啦，都話 newborn 啊，9月啊 September 啊。OK，我明嘅。我意思係屋企人有幾多人？特仔先生同埋佢咁樣，係咪？係啦，你有房瞓嘅。嚇，有間房嘅，有 bedroom 嘅。OK。可以啲啊。Kepencet. Mesin telepon siapa? Hah? Wes iku udah ngomong iku loh. Oke, teman-teman Yaila ini lagi galau soalnya ada kasus huru-hara dan sebenarnya 2 bulan yang lalu kepengennya notis dan sekarang sudah notis bulan ini keluar, tapi ingin cari majikan gara-gara ada isu yang belum begitu jelas, jadi agak sedikit down kayak gitu. Nah, minta doanya aja, mudah-mudahan masih ada rezeki kerja di Hong Kong. Nah, ini telepon lagi. Oke, sebentar, kepencet tadinya. Gabung. Halo. 你新僱主係舊年8月啊嘛，咁你唔夠1年都可以 change employer 嗰個咩㗎？冇問題㗎。Mbak Yuli, gimana jelasinnya ya?
Kok ini kayaknya salah paham apa ya? Ya sampean jelasin toh, Mbak. Enggak. 我以前咧就喺香港咧，2019到2019，嗰個係一個僱主嘅。跟住咧，我翻咗印尼3年，即係印尼有食3年。咁我而家入咗香港未夠1年，即係8個月啦，係呢對新僱主嘅。係咯，咁因為你冇你喺嗰邊而家呢張約嗰陣時，你係冇經過 school 噶嘛，冇經人哋學校噶嘛。有經。有啊。係係啊，有經嘅應該。應該有經嘅喎。係啦。即係唔夠1年，咁而家你轉 contract 就麻煩喎，係喎。唔知得唔得？阿 Unita 係咪唔夠1年？好似係要咩㗎嘛？係咪要我要俾多啲錢啊？睇翻印尼學校嗰邊，如果因為佢有啲學校咧，間唔同嘅，有啲如果俾咗錢咧，都即係已經可以轉僱主。如果即係未還晒錢咧，唔俾轉僱咩，即係唔俾轉 agent 咁樣咯。係咯，佢應該還晒錢㗎啦，佢冇爭錢㗎係嘛？係啊，佢而家還晒，佢而家還晒。還晒應該轉冇問題㗎。係咯，所以未知如果揾到僱主，跟住咧入咗合約，係印尼領事館先知得唔得咁樣咯？即係可唔可以 approve 咁樣咯？未入領事館，可唔可以 approve 嗰份合約咁樣咯？哦，咁樣即係要入先知嘅喎。係啊，要揾到新僱主先。有陣時咧，如果試下咧揾到新僱主入咗即係電腦嗰邊咧，同印尼學校嗰邊咧，跟住咧係可唔可以 approve 咁樣咯？如果可以 approve，先係可以轉僱主、轉 agent 咁樣咯。係啦，因為點解咧？你記唔記得啊？好似有啲係唔夠1年啊！如果要轉 agent，一定要揾翻嗰間 agent 噶嘛。係啊，啱啊呢啲。即係科城嗰陣時。係啊。係嘛？係啊。咁咪變咗佢咪麻煩咯？如果而家係啊，所以有啲7個月可以俾佢轉，有啲又唔得，所以而家未講分佢可唔可以轉 agent 咁樣咯。哦，咁樣嗱，因為點解咧？嗱，我又唔知佢又唔知肯唔肯定做喎。我而家話咗俾佢聽，有一個咧就照顧 newborn baby，咁人哋9月先生嘅，September 先生嘅，咁變咗佢等得嘅。咁但係咧就要咧9月之前就要嚟㗎啦嘛，即係8月中就要嚟㗎啦嘛，要翻嚟㗎啦嘛，咁變咗而家你變咗你其實好多個月嘅， 4個月咯。係啦，咁變咗可唔可以佢其實如果咁嘅情況，咁我let's say我而家4月啦，5月、6月、7月、8月，咁我咪同佢我唔知佢肯唔肯做，佢 confirm 咗肯做，我咪同佢。咪簽張contract咪照入咗先啦，我唔收人錢住啫嘛。係。OK， 見你啦，我而家做翻譯同佢先啊。係啦，見你啦未啊？喂，佢做10年都唔識講廣東話，咁搞鬼錯啊！唔係。廣東話啦。佢有啲佢有啲唔會做啊，即係佢意思咧，因為啱係第間 agency， 佢話咧即係咧未夠2年，即係轉唔到僱主，所以佢有啲唔開心，係咪真係做唔到喺香港咁樣？哦，應該我就記得係1年嘅啫，係啦，最多都係，係啦。咁你變咗佢如果係肯做，咁我咪先同人講，因為人哋請工人唔係玩噶嘛。係啊。你明唔明啊？係啊。一間你又話，哎呀，我唔想轉啦，我唔想做唔做啦。咁啊，哇！咁我就慘啊！你明唔明啊？係。即係叫佢 confirm 肯定做，我咪幫佢搞。至多你佢如果入到印尼領事館，早啲幫佢搞。係。得嗰陣時先至算咯，你明唔明啊？係啦。即係我可以早啲話俾人聽，人哋早啲安排啊嘛。係咪啊？係咯。咁你問實佢係咪真係想做？願唔願意湊人哋個 newborn baby？你明唔明啊？唔係玩嘅，你話人哋俾嘥時間，唔係錢都唔係問題啊！嘥時間。係啊，你人哋等幾個月，一陣你又等下，跟住又冇喎，仲衰過俾錢啊！你明唔明啊？錢失去咗都冇問題啊！係，聽唔聽到係咪啊？你問下佢。你聽唔聽到啊？聽到。
Sekarang confirm 係你自己想唔想做，想唔想照顧 BB 咁樣咯，唔想使時間，又係要等，跟住咧又唔啱，費事大家煩。係，明白。係啦，咁咯。咁即係點啊？咁你自己想唔想做啊？想唔想要唔要啊？要唔要見工定係 interview？係啦，我都要 interview 先，我都冇問題，湊 BB 都冇問題。係啊，你冇錯啦。咁你如果你有興趣，咁人哋我約你放假，咁約人哋一齊，咁你 interview 啊嘛，你明唔明啊？嗯，明白。係啊，因為你喺香港啊最好啦，你見到人哋點樣嘅話，係咪？係。嗱，咁我通知你，如果係嘅話咧，我就打俾人哋啊，叫佢同你 interview 好冇？好，唔該晒。係啦，咁就我話翻俾你聽個情形咁樣，都要大家都要試咗先，咁樣。好冇？好。係啦。OK。係啊，你唔好一陣間話俾我聽又，哎呀，我唔想做咯咁樣話，你真係攞個搞嘅啫。係啊，我俾人鬧啊，啲 friend 嚟㗎。聽唔聽到啊？係啊，得唔得啊？你唔好笑啊，得唔得啊？好，唔係 OK 啊，我演咗杯先試下，我湊 BB 都冇問題其實。係咯，我見你湊過10年啊嘛，大佬。Kan di panas, jadi suwe-suwe ngomong sama iki. 係咯。Yeah. OK 啦。嗱咁啊，我叫佢下個禮拜，我留你嘅電話，咁大家一齊咁啊，大家我跟住就同你聯絡啦，好嘛？約下個禮拜啦。好。好嘛？下個禮拜日係咪休息啊？你放禮拜幾啊？不過有時咧，我會禮拜六或者禮拜日喎，未知。咁你要話聲俾我聽喎。OK。好嘛？咁你盡早話俾我聽喎，得唔得？可以。禮拜四，平時禮拜四我會知道嘅，我會放假禮拜六或者禮拜日。咁好啊，冇問題啦，咁樣好冇 OK。好啦， 好啦，thank you。OK，拜拜。拜拜。唔該。